البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiikum bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajrumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah. Sekarang kita masuki bab yang baru, bab an-nakirah wal ma'rifah, bab seputar nakirah dan ma'rifah. Antum lihat di bagian sini. Al-ismu bin nadhari ila ma'nahu al-khas wal 'am. Isim ditinjau dari sudut pandang maknanya yang khusus dan umum terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. An-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Ini perhatikan ya. An-nakirah wal ma'rifah. Naam. An-nakirah definisinya madal 'ala syai'in ghair mu'ayyan. Madal 'ala syai'in ghairi mu'ayyan. Sesuatu yang menunjukkan atau apa-apa yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Umum. Itu namanya nakirah. Sedangkan ma'rifah madal 'ala syai'in mu'ayyan. Paham ya? Yaitu sesuatu yang menunjukkan atau apa-apa yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, khusus. Paham ya? Jadi terjemahan bebasnya ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Mahum soal ini, Bang? Dipahami baik-baik. Sedangkan nakirah terbagi menjadi dua. Pertama, alladzi salaha dukhulu alaihi al, yaitu isim yang pantas dan layak atau boleh masuk padanya al. Setiap isim yang pantas, layak, boleh masuk padanya al itu nakirah. Contohnya qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu. Qalamun, kitabun, kemasukan al boleh enggak? Boleh, berarti itu nakirah. Qalamun, kitabun, mafhum insyaallah? Mafhum? Ayo na'am, dipahami baik-baik. Yang kedua, alladzi waqa'a mauqi'al ism alladzi yaqbal al. Ini dalam jurumiyah enggak ada ini. Jadi pahami baik-baik. Yang nomor 2 ini dalam jurumiyah enggak ada. Adanya mutamimah qatrun nada alfiyah nanti. Apa itu? Atau isim yang menempati, jatuh menempati tempatnya isim yang menerima al. Nakirah itu yang kedua, isim yang jatuh menempati tempatnya isim yang menerima al. Dzu sekarang, contohnya dzu. Dzu dalam asmaul sittah, dzu malin. Dzu itu nakirah atau ma'rifah? Kita katakan nakirah. Kenapa? Karena dzu itu menempati tempat isim yang menerima al. Apa itu? Dzu maknanya apa itu? Dzu bermakna sahib. Sahibun. Menerima al enggak? Menerima al enggak? Menerima al. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Malik menyebutkan dalam alfiyahnya nakiratun maqubila al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Nakirah itu yang menerima al-mu'assira. Nakirah itu yang menerima al-mu'assira, al yang memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Menjadi ma'rifah. Itu namanya al-mu'assira namanya. Paham ya? Aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Atau isim yang menempati tempatnya yang telah disebutkan tadi. Maksudnya apa? Tempatnya isim yang menerima al. Dzu sekarang maknanya apa dzu? Maknanya sahib. Sahibun menerima al enggak? Nah itu berarti dzu nakirah. Kalau antum tanya orang dzu malin, dzu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Taunya dari mana? Karena dzu ini menempati tempatnya isim yang menerima al, yaitu sahibun. Dzu malin itu pemilik harta, artinya sahibul mal. Faham sekarang? Ada masukan? Sudah paham soal ini? Yusuf, Hamzah, antum? Ayo, Ihsan, antum? Ayo, jadi ini dalam jurumiyah enggak ada ya, yang ada dalam mutamimah qatrun nada alfiyah. Ayo. Jadi termasuk tanda nakirah di antaranya apa tadi? Kemasukan al, bisa masuk padanya al. Disebutkan juga tanda yang lain kalau didahului rubba sebelumnya. Karena rubba tidak masuk kecuali pada nakirah. Oleh karena itu sebutkan dalam pantun yang sangat bagus, fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Paham ya? Mudah kan? Fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu
fa innahu munakkarun ya rajulu. Setiap rubba masuk kepadanya itu pasti nakirah wae seorang lelaki. Paham ya? Rubba rajulin, mesti itu. Rubba rajulin. Enggak ada rubba zaidin, itu enggak ada. Rubba rajulin, rubba kalamin, rubba namalin, paham seperti itu. Enggak ada rubba zaidin, enggak ada. Setelahnya mesti nakirah setelah rubba ini. Nanti insyaallah pantun-pantun nanti akan ana tuliskan dalam faedah yang tambahan nanti. Yang jelas yang antum hafal untuk bab ini ada 2 pantun. Pantun pertama mengenai definisi nakirah. Nakiratun ma qabila al-mu'assira aw waqi'un ma uqi'a ma qad dzukira. Kemudian seputar apa? Tanda nakirah, yaitu apa? Fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Dan insyaallah taala yang dulu pernah ana bagikan semuanya ada di sini. Nah, dalam artikel ini ya, semuanya di sini. 2 pantun tadi ada di sini juga barakallahu fikum. Nah, mengenai rubba dan juga mengenai barakallahu fikum al-mu'assira. Kalau yang al-mu'assira wallahu alam, tapi kalau yang untuk rubba ada. Na'am. Kemudian juga ada pantun yang lain di sini. Fa kullu ma lil alifi wal lami yasluhu kal farasi wal ghulami. Itu juga ada. Paham ya? Jadi sebenarnya definisi nakirah itu maknanya itu umum itu aja. Kalau ma'rifah khusus. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kenapa para ulama mengatakan ma'rifah itu enggak perlu didefinisikan? Karena ma'rifah itu menghafal. Ma'rifah itu intinya itu menghafal 1 2 3 4 5 6 harus urut. Enggak boleh enggak diurutkan. Karena nanti ada kaidah a'raful ma'arif. Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah dhamir nomor 1. Setelah dhamir alam. Setelah alam isim isyarah. Setelah isim isyarah isim mausul. Setelah isim mausul isim al-mu'arraf bi al. Isim yang ma'rifah dengan al. Harus urut ini ya. Baru yang terakhir wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Dan isim-isim yang disandarkan kepada salah satu 5 ini. Faham? Oleh karena itu disebutkan di bawah itu al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu tu'addu dihitung, tidak didefinisikan. Itu ma'rifah. Maksudnya bagaimana dihitung? Antum ngapal ini urutan ini hitung. 1 2 3 4 5 6. Hitung atau enggak? Dihitung. Enggak perlu definisikan, antum ngapal ini sudah selesai. Ma'rifah ini ada ma'rifah itu. Paham? Para ulama sampai mengatakan al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu tu'addu, dihitung, wa la tuhaddu, tidak didefinisikan. Paham insyaallah? Ewa. Kemudian untuk yang terakhir ini, nah, yang disandarkan kepada 5 ini kedudukannya bagaimana ya? Kan sudah kita ketahui tingkatan ma'rifah yang paling nomor 1 apa tadi? Dhamir. Ini kita kecualikan, kecuali lafdzul jalalah. Adapun lafdzul jalalah Allah alam bukan? Alam. Tapi itu a'raful ma'arif bil ijma'. Lafdzul jalalah Allah walaupun alam ini apa? A'raful ma'arif bil ijma'. Di dalam artikel ini jangan tuliskan di akhir itu. Nah, barakallahu fiikum karena beda sendiri nih. Lafdzul jalalah Allah a'raful ma'arif bil ijma'. Paham ya? Jadi enggak dibahas karena bil ijma'. Yang kita bahas mulai dari nomor 1 dhamir. Nomor 2 alam. Urut ini ya, enggak boleh bolak-balik, enggak boleh ya. Nomor 3 isim isyarah. Nomor 4 isim mausul. Nomor 5 isim yang mu'arraf bi al, ma'rifah dengan al. Yang ke-6 ini. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai isim yang disandarkan kepada 5 perkara ini kedudukannya seperti apa kedudukannya? Sudah kami ringkaskan di situ faedah. As-sahih anna ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Pendapat yang sahih, isim-isim yang disandarkan kepada 5 perkara ini kedudukannya seperti yang disandari. Paham belum? Seperti yang disandari, bukan yang disandarkan, yang disandari. Kalau yang disandari dhamir berarti kedudukannya seperti dhamir. Ghulamuka ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kedudukannya seperti apa? Dhamir. Karena yang disandari dhamir. Ghulamu Muhammadin, budaknya Muhammad. Ghulam Muhammadin. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kedudukan seperti apa? Alam, karena Muhammad yang disandari Muhammad alam. Faham belum ini? Difahami baik ya? Mafhum salah, Abdurrahman, mafhum? Yang ketiga, ghulamu hadza, ma'rifah atau nakirah? Ghulamu hadza, ma'rifah atau nakirah?
budaknya ini ma'rifah. Tingkatannya seperti apa? Seperti isim isyarah. Ingat-ingat, isim yang disandarkan kepada 5 perkara ini kedudukannya seperti yang disandari. Itu tancapkan. Antum lihat yang sandarnya apa? Yang disandari pertama dhamir, kedua isim alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima apa? Mu'arraf bi al. Jadi kedudukannya sama seperti yang disandari itu. Antum arahnya lihat yang sandarnya apa? Fahum soal ini? Mafhum soal ini? Ghulamul ladzi, kedudukannya seperti apa ini Yusuf? Isim mausul. Ghulamur rajuli, kedudukannya seperti apa? Mu'arraf bi al, selesai. Mafhum? Kalau kita lihat dari awal, pertama dhamir. Jadi kalau nanti antum menyebutkan a'raful ma'arif, dhamir. Untuk lafaz jalalah enggak kita bahas karena ijma' sudah. Paham ya? Orang sudah tahu itu loh, enggak perlu dikasih tahu langsung tahu siapa Allah. Allah Ta'ala adalah yang menciptakan kita. Ya enggak perlu tanya lagi sudah. Adapun mulainya dari nomor 1 dhamir. Dhamir nanti ada rinciannya sendiri. Kata ganti namanya, ada rincian sendiri insyaallah. Dhamir contohnya huwa huma hum, yang antum hafal itu huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu dhamir semuanya. Kaki kumakum ha huma hum hunna, itu semuanya dhamir. Paham ya? Ana nahnu na'am. Itu ma'rifah. Yang nomor berapa? 1. Nomor 2 alam. Alam ini nanti masuk dalamnya alam syakhsi, alam jinsi. Nanti akan kita lewati rinciannya juga. Alam itu kan nama. Nama apa? Bisa nama orang, bisa nama hewan. Paham ya? Bisa nama kota juga. Zaidun, nama hewan nama orang? Nama orang. Makkah, nama apa? Nama kota. Usamah, bisa nama hewan, bisa nama orang. Usamah nama orang, ma'ruf. Usamah nama hewan, Usamah untuk apa? Singa. Ewa. Fatimah nama orang, ini alam namanya. Ma'rifah pastikan sudah. Nomor berapa? Ma'rifah nomor berapa alam? Nomor 2. Harus urut ya, enggak boleh sembarangan ya. Nomor 3. Ismul isyarah nahu hadza hadzani haula'i. Hadhihi hatani haula'i dzalika tilka ulaika. Ini semuanya isim isyarah ini ma'rifah nakirah, Bang. Nomor berapa, Bang? Nomor 3. Harus urut. Nomor 4 isim mausul. Isim mausul kata sambung. Alladzi alladzani alladzina. Artinya yang kan. Nah, ini juga ma'rifah. Nomor berapa ya, San? Nomor 4. Nomor 5 yang paling rendah. Ya, nomor 5 ini paling rendah dari sini. 5 ini paling rendah ini ya. Nomor 6 ini kedudukannya tergantung. Al-mu'arraf bi al. Yaitu isim yang dia itu ma'rifah dengan al. Kenapa harus ada lafaz mu'arraf? Kenapa harus ada lafaz ta'rif? Karena ada al yang tidak memberikan faedah sama sekali. Karena al terbagi menjadi berapa? 3. Al-zaidah, al-mu'arrafah, al-apa? Satunya lagi al-mausulah. Ketiga ini. Zaidah itu tambahan, wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaimana adanya, tak masukkan dalam daftar dalam pembahasan faedah nanti ya. Kalau al-zaidah itu al yang bagaimana nih? Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak adanya. Enggak berpengaruh sama sekali. Kalau al-mausulah al yang masuk pada isim fa'il, isim maf'ul. Ad-darib alladzi daraba. Al-madrub alladzi duriba. Itu isim mausul nama, isim mausul, al-mausulah namanya. Faham? Kalau al-mu'arrafah ya ini. Al-mu'arrafah itu al yang na barakallahu fikum memberikan faedah ta'rif. Paham ya? Na barakallahu fikum. Kalau isimnya mu'arraf ya apanya? Isimnya mu'arraf bi al. Tapi kalau nam alnya al-mu'arrifah, bukan mu'arrafah, al-mu'arrifah. Al-mu'arrifah itu al yang memberikan faedah ta'rif. Paham ya? Kalau isimnya ini mu'arraf karena dimakrifahkan artinya, semaf'ul. Paham soalnya ya? Ewa. Nah, yang keenam ini sudah kami sebutkan berkali-kali, kesimpulan di bawah sana itu as-sahihu annama udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Lafaz mutlaq karena ada perselisihan, sudah kami sebutkan di artikel ini, bisa baca sendiri nanti. Barakallahu fikum, yang belum punya nanti dikasih insyaallah kalau masih ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa artinya? Pendapat yang sahih bahwasannya yang disandarkan kepada salah satu 5 ini kedudukannya seperti manzilah, kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Paham ya? Jadi antum lihat, ghulamuk ini ma'rifah atau nakirah, Bang? Gulamuka nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kedudukannya seperti apa, Bang? Dhamir. Selesai. Mahfum insyaallah Mas Ahmad. Antum ada gambaran?
Na'am. Kalau ada gambaran mudah sekali karena ini semuanya sebenarnya sudah kita lewati, cuman rincian seperti ini tahu untuk mengetahuinya penting sekali dan harus, karena ini harus urut. Kalau enggak urut keliru nanti. Paham ya? Jadi nanti kalau tanya araful ma'arif apa? Dhamir. Kedua alam, ketiga isim syarah, keempat isim mausul, kelima al mu'arraf bi al. Yang keenam wa ma udhifa ila wahidin min hadil khamsah. Mafhum insyaallah? Na'am. Kalau sudah paham tak bacakan di sini, faedahnya insyaallah menyusul faedah yang lainnya. Yang jelas ini sudah dipahami insyaallah ya. Apa itu nakirah, apa itu ma'rifah. Kalau itu ma'rifah enggak usah bingung-bingung. Ma'rifah itu dihitung, tidak didefinisikan. Kalaupun dengan definisi, ini definisi cukup. Kalaupun dengan definisi ini cukup, madalla ala syai'in muayyan. Sesuatu yang menunjukkan atas apa? Sesuatu yang tertentu, khusus. Na'am barakallahu fikum. Kita baca matanya biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah babun nakirah ma'rifah, bab seputar nakirah dan ma'rifah. Ingat-ingat nakirah itu umum, ma'rifah itu apa? Khusus. Al-ismu darban, itu keliru tulisannya itu. Al-asmu, apa al-asmu? Al-ismu, al-ismu ada hamzahnya keliru, apalagi ditaruh di atas lagi hamzahnya itu. Paham ya? Nah, al-ismu itu perlu hamzah enggak? Enggak perlu karena hamzahnya wasal. Ada al atau enggak ada al, tetap apa hamzahnya wasal. Jadi enggak perlu ditulis. Itu ditulis apa? Ditulis al-asmu. Sudah keliru di atas lagi hamzahnya. Paham ya? Mungkin salah cetak. Paham ya? Enggak masalah. Kita ya, masukin situ. Al-ismu darban. Isim itu ada dua pukulan. Bukan dua pukulan sini ya. Nau'an. Paham ya? Kalau darab itu enggak artinya selama-lamanya pukulan. Daraba yadribu bisa pukulan, daraba yadribu bisa maknanya adalah pembagian, nau', paham ya? Naam, kemudian daraba yadribu bisa artinya musafir, safar, wa yadribuna fil ardi yusafirun, paham ya? Ada juga daraba yadribu artinya perkalian. Isnan darab isnan arba'ah. 2 kali 2 4. Paham ya? Seperti itu. Jadi tergantung siyak dan konteksnya. Isim itu ada dua jenis. Ahaduhuma yang pertama nakirah, wahil asl. Yang pertama adalah apa? Nakirah yaitu asl. Hukum asalnya nakirah umum. Wa hiya kullu ismin sya'in fi jinsihi, perhatikan ya, la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Artinya nakirah itu adalah setiap isim syai' itu artinya am. Setiap isim yang mencakup syamil, syai' itu syamil. Setiap isim yang mencakup fi jinsihi pada semua jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Tidak ada satupun yang lainnya yang mengkhususkan. Ngerti kan gitu? Tidak ada satupun yang lain yang mengkhususkannya. Itu namanya nakirah. Rajulun, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Umum enggak ini? Umum. Bisa Zaid, bisa Muhammad, bisa Saleh, bisa Mahmud, bisa Umair, bisa Hamid. Paham ya? Umum. Ja'at imra'atun, telah datang seorang wanita. Umum enggak, Bang? Umum. Bisa Fatimah, Zainab, Khansa, Maryam, Sofiyah, Ruqayyah, Aisyah, semuanya masuk. Umum. Enam. Karrajulin wa farasin wa kitabin. Contohnya seperti apa? Rajul, seorang lelaki, faras kuda. Kuda ini umum juga, mau kuda yang warnanya merah, hijau, biru, kuning, blonreng. Paham ya? Itu semuanya apa? Masuk dalam kategori faras, umum. Wa kitab, kitab juga umum, kitabun. Kitab umum, mau kitab nahwu, kitab fikih, semuanya kitab. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Nakirah. Kullu min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Matan jurumiyah itu hafal itu sudah. Itu definisi nakirah, ya kan? Disebutkan sana kan wan nakiratu, ya kan? Sebutkan di dalam matan jurumiyah itu kan kullus min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Artinya apa? Setiap isim yang umum dan mencakup pada jenisnya, semua jenis mencakup di situ, paham ya? La yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Tidak ada sesuatu yang lain yang mengkhususkannya. Ngartikannya gitu. Paham soal ini? Ewa. Wa taqribuha ilal fahm, dan definisi yang bisa mendekatkan kepada pemahaman biar orang cepat paham itu apa? An yuqal, untuk dikatakan an-nakirah kullu ma salaha, salaha boleh, salaha boleh, cuma salaha yang bagus. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Setiap isim yang layak dan pantas kemasukan al padanya. Ungkapan yang tepat bukan alif wal lam tapi apa kemarin? Al. Kenapa kita memilih al? Karena lebih ringkas. Coba antum ucapkan al sama alif wal lam, panjang mana, Mas? Ayo, ucapan cukup al. Sebagaimana antum ucapan bal, perlu enggak ba wal lam? Enggak perlu, atau bal langsung? Bal. Hal, perlu enggak ha wal lam? Enggak perlu, cukup hal. Kaedahnya sudah kami tuliskan di sini. Dituliskan di sini ada kaedah mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fikum, karena tipis kitabnya, halaman 4.
Nah, ini nanti antum lihat faedahnya sini. Kenapa milih alif lam atau al? Karena pertama lebih ringkas, kedua lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mencontoh kaidah. Kaidah itu kalau yang namanya kalimat suatu kata tersusun dari dua kata atau lebih, itu diucapkan apa? Lafadznya. Al, bal, berapa kata itu? Dua kata kan? Dua huruf apaan? Suatu kata kalau tersusun dari dua huruf atau lebih diucapkan lafadznya. Al, bal, berapa huruf Bang? Al, dua, diucapkan al. Jangan alif lam. Suatu kata kalau tersusun dari satu huruf diucapkan namanya. Saat habu, jangan wasa itu wasin. Paham ya? Karena kan satu. Na'am, itu sudah sebutkan situ, nanti bisa lihat sendiri. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Naam ka rajulin wa imra'atin wa saubin, seperti rajulin, imra'atin, saubin. Boleh dikemas, boleh dikasih ar-rajul, ar-rajulu, al-mar'atu, as-saubuna. Ini faedah penting. Imra'atun itu kalau kemasukan al berubah, bukan al-imra'ah itu, al-mar'atu. Imru'un kalau kemasukan al berubah menjadi al-mar'u, bukan al-imru'u. Dalilnya mana? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u bukan al-imru'u. Kalau enggak ada al bagaimana? Imru'un. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paham? Nah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan kalau imra'atun apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu kalau ada al. Al-mar'atu salihah bukan al-imra'atu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mahum soalnya ya. Ayo jangan sampai keliru kalau ada al yang berubah al-mar'atu. Imru'un al-mar'u. Mahum soalnya ya. Ayo perubahan itu dibahas dalam shorof. Naam. Kita lihat sini. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluh dukhul alif lam alaih masyaallah. Ini nomor 2 tadi itu. Atau setiap isim yang dia itu menempati tempatnya, isim yang boleh menerima al padanya. Menempati tempatnya isim yang apa? Yang layak pantas menerima, yang layak pantas boleh kemasukan al padanya. Kadzi, seperti dzi. Dzi asmaul sittah ya, dzumalin. Dzu itu maknanya apa di situ? Kemarin sahib. Karena dzu macam-macam, ada dzu yang maknanya sahib, ada dzu mausulah. Maknanya alladzi ja'a dzqama, ja'ala dziqama, itu lain lagi pembahasannya, nanti kita lewati. Adapun dzu di sini, dzu yang nakirah adalah dzu yang maknanya sahib. Ja'a dzu lihyatin tawilatin, telah datang orang yang memiliki jenggot yang panjang. Dzu sahib. Nah, sahibun menerima al enggak, Bang? Itu yang dimaksud. Dzu ini menempati tempatnya isim yang menerima al itu loh. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Enggak ada iskal ya. Kadzib makna sahib seperti dzi yang maknanya sahib. Mafhum insyaallah Ibrahim? Mahum salah ya. Jadi dzu ini menempati tempatnya isim yang menerima al. Karena dzu maknanya apa di sini? Sahibun. Sedangkan sahib menerima apa? Al. Selesai. Nah, berikutnya wad-darbus tsani, mengartikannya jangan lupa, dan pukulan yang kedua itu keliru. Ya, suatu ketika antum ngajar, kalau ngajar diperhatikan, jangan mengartikannya darab pukulan. Ya benar itu juz 1. DL juz 1 memang artinya pukulan. Tapi kalau sudah masuk ke sini harus pahami. Kalau antum artikan pukulan yang kedua, nanti santri nanya pukulan apa Ustaz? Paham ya? Nah, wad-darbus tsani jenis yang kedua atau macam yang kedua, al-ma'rifah wa hiya sittatu anwa'. Ma'rifah itu ada berapa? Ada 6. Ingat-ingat, al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu dihitung, tidak didefinisikan. Oleh karena itu antum diwajibkan atau diharuskan atau dianjurkan untuk menghafal urutan ma'arif. Paham ya? Maratibul ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah. Yang nomor 1 apa tadi? Dhamir. Kedua apa? Alam. Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Yang keenam apa? Ila wahidin. Naam. Itu harus urut, harus. Naam. Nanti tingkatan dhamir sendiri itu ada 3. Tingkatan dhamir sendiri a'raful ma'arif bid-dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib, urut itu. Nah, jadi tingkatannya ana dengan antum lebih ma'rifah ana itu loh. Paham belum tingkatannya? Paham belum? Karena ana mutakallim, antum mukhatab. Ya enggak? Nah, antum dengan dia, antum dengan huwa, lebih ma'rifah siapa? Lebih ma'rifah antum tingkatannya. Jadi antum tingkatannya ma'rifah. Antum tingkatannya ma'rifah daripada huwa. Paham belum? Karena antum mukhatab, huwa ghaib. Paham soal ini? Nah, dulu ketika belajar seperti itu tadi, nah barakallahu fikum,
Mana lebih ma'rifah, antum atau ana? Kalau gitu benar. Kalau antum bilang ana benar. Nah, barakallahu fiikum karena ana mutakallim, antum mukhatab gitu loh. Tapi kalau antum dengan hum, lebih ma'rifah mana? Antum kan antum mukhatab, hum ghaibun. Seperti itu. Kita lihat al-mutmar wa huwa a'rafuha. Boleh antum menggunakan dhamir atau mutmar, itu cuma beda ungkapan. Dhamir mutmar itu ungkapannya basriyun. Paham ya? Nah, karena nanti apa? Karena nanti barakallahu fikum kalau ungkapan ahli Kufah ma'ni sama makna wal ma'ni. Sulit nanti. Paham ya? Jadi pakai ini enggak masalah, mutmar, dhamir enggak masalah. Kata ganti artinya. Al-mutmar wa huwa a'rafuha. Dhamir itu yang paling makrifahnya. Tsumal alam, kemudian alam, tsumma ism isyarah, kemudian ism isyarah, tsumal mausul, kemudian ism mausul, tsumal ma'ruf bil adat, kemudian ma'rifah dengan adat. Ini bukan adat istiadat ya. Nah, adat itu maksudnya alat. Alat apa? Alat menjadikan ma'rifah. Kenapa kok enggak menggunakan al? Karena ada dua. Ini mencakup lughatul himyar. Lughatul himyar itu bahasa orang himyar. Kalau di Yaman orang Hudaidah. Paham ya? Himyar itu menjadikan lamnya diubah menjadi mim. Ar-rajulu am-rajulu. Dalil yang mengatakan laisa minam birri asyamu fim safari, itu artinya lemah. Yang rajih pakai al. Laisa minal birri asyamu fis safari. Karena mereka berdalilkan dengan itu. Ada riwayat yang dengan lafaz lughatul himyar. Laisa minam birri amsyam fim safari. Paham ya gitu. Ini lamnya diubah jadi mim. Lughatul himyar. Jadi ucapan adat ini lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mencakup al menurut lughah himyar. Paham maksudnya? Wa illa kalau mudahnya kita katakan mu'arraf bi al. Paham ya? Baru kita rinci. Di sana ada bahasa yaitu lughatul himyar yang menjadikan lam menjadi mim. Paham ya? Al-qalamu bagaimana menurut lugah himyar bacanya? Am-qalamu. Al-babu. Am-babu. Paham seperti itu? Lamnya menjadi mim, itu himyar. Kalau di Yaman sana lughatul himyar kebanyakan Hudaidah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi, dikit lagi. Wasadisu yang keenam, ma'udhifa ila wahidin minha. Yang disandarkan kepada salah satu dari apa? 5 tadi itu. Wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaih. Ini kita bantah nanti sebentar. Wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaih illa al-ism al-mudhaf ila adh-dhamir. Yang mana yang terakhir ini kedudukannya seperti yang disandari. Ngartikannya gitu ya. Kedudukannya seperti yang disandari kecuali isim yang disandarkan kepada dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Maka apa? Maka kedudukannya kalau isim mudhaf pada dhamir seperti ini, ghulamuka ini, kedudukannya menurut pendapat ini seperti alam. Seperti apa? Alam. Nah, ini yang bikin orang bingung kadang. Kita katakan ini pendapatnya lemah karena ada 3 pendapat di sini. Pendapat pertama, isim yang disandarkan kepada 5 ini kedudukannya seperti apa? Yang disandari mutlaqon, ini yang benar. Pendapat yang kedua, isim yang disandarkan kepada 5 ini kedudukannya seperti yang disandari kecuali isim yang sandar kepada dhamir kedua seperti alam. Lemah. Pendapat yang ketiga, isim yang sandar kepada 5 ini kedudukannya seperti apa? Seperti yang di bawahnya. Paham belum? Mudhaf pada dhamir seperti alam. Mudhaf pada alam seperti isim syarah, turun ke bawah terus. Itu paling lemah. Paham ya? Sudah ringkaskan, rincikan perselisihannya di sini yang rajih juga. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya biar antum enggak bingung di sini. Ini pendapat yang kedua nih. Paham ya? Kecuali mudhaf kepada apa tadi? Kecuali sandarkan kepada dhamir, maka kedudukannya seperti alam. Kenapa sih sebenarnya? Karena mereka punya kaidah. Kaidahnya apa? Yang namanya sifat itu tidak boleh lebih ma'rifah daripada mausufnya. As-sifah la takunu a'raf min al-mausuf kata mereka. Sifat itu enggak boleh lebih ma'rifah daripada apa? Mausufnya. Nah, seperti ini contohnya biar antum enggak bingung. Ini tak hapus ini ya. Ayo. Nah, marartu bi Zaidin sahibika. Aku berjalan dengan Zaid, yang Zaid itu temanmu, yang dia itu temanmu. Sahibika, Zaidin ma'rifah atau enggak? Zaidin ma'rifah alam. Sudah, alam, ain. Sahibika ini kalau antum mengikuti pendapat yang sahih, paham ya? Menurut kaidah mereka enggak tepat karena sahibika kedudukannya apa? Dhamir. Ini sifat, ini mausuf. Sifat. Nah, ini apa? Mausuf. Ya enggak? Nah, menurut kaidah mereka sifat itu enggak boleh lebih ma'rifat daripada mausufnya. Nah, sekarang Zaid alam, sahibika dhamir.
Berarti lebih ma'rifat daripada mausufnya. Menurut mereka la yajuz. Menurut mereka itu yang namanya sifat itu ima sama kedudukannya, ima di bawahnya. Kalau lebih ma'rifat daripada yang sifat enggak boleh. Tapi yang rajih mutlaqan. Mau lebih ma'rifat tafadhal, sama-sama tidak masalah. Kemudian kalau di bawahnya tidak masalah. Contohnya sekarang yang sama-sama apa? Marartu birrajuli as-salihi. Marartu birrajuli as-salihi. Ar-rajul ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan al. Birrajuli. As-salihi ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan al. Sama-sama mu'arraf bi al. Paham ya? Yang di bawahnya apa contohnya? Marartu bi Zaidin as-salihi. Marartu bi Zaidin as-salihi. Zaid alam enggak? Alam. As-salihi ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan al. Kedudukannya lebih rendah atau lebih rendah atau sama? Lebih rendah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya barakallahu fikum as-sahih anna ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan nam sawa'un kanat as-sifah a'raf min al-mawsuf aw musawiyatan lah aw dunaha. Paham ya? Nah, kesimpulannya itu, baik sifat itu lebih ma'rifah daripada mausuf tidak masalah, atau sama-sama dengan mausuf tidak masalah, atau di bawahnya tidak masalah. Paham ya? Ini untuk membahas ini orang kadang bingung ini. Kecuali kalau kedudukan seperti alam. Lah kenapa dikecualikan? Karena menurut mereka itu sifat enggak boleh lebih ma'rifah daripada mausufnya, sehingga mereka enggak mengatakan dhamir, tapi mengatakan alam kalau mudhaf pada dhamir seperti ini. Wa yustasna mimma dzukir ismullah ta'ala fa innahu 'alamun wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dikecualikan dari apa yang telah disebutkan yaitu ismullah, lafzul jalalah Allah. Paham ya? Karena itu adalah alam dan barakallahu fikum a'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Mahum itu enggak kita bahas karena sudah ijma'. Yang kita bahas mulai dari dhamir itu. Mahum soal ini? Nah, barakallahu fikum, kalau udah paham, insyaallah taala kita cukupkan sampai sekian dulu. Untuk faedahnya kita susulkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, karena pantunnya itu penting sekali dan sebagai muqaddimah biar nanti antum enggak kaget lagi kalau ketemu di Alfiyah bin Malik. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.